Cek, halo sobat anime, gas lagi dah Legend of Emperor. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Jiva pada akhirnya dia dapat kembali reuni bersama dengan bapaknya setelah dia mendapatkan pelatihan dari senior Yuzi. Di sini Jiva dia sempat jual beli serangan bersama dengan bapaknya berlatih, menunjukkan hasil latihannya kepada bapaknya. Dan setelahnya, di sini Jiva dia juga mendapatkan banyak sekali wajangan dari bapaknya. Dan dia juga mendapatkan semua informasi tentang apa yang telah terjadi kepada keluarganya, ibunya, rekan-rekannya, dan juga yang lainnya. Hingga tak terasa pada akhirnya hari juga udah semakin gelap. Di sini orang tua ini dia juga meminta dan juga memberikan sedikit wajangan lagi kepada Jiva untuk jangan sembarangan bertukar serangan kepada orang lain dan jangan sembarangan nyerang orang lain juga. Di sini orang tua ini dia juga terlihat cukup khawatir dengan kondisi dari Jiva yang mungkin aja dia dapat menyerang siapapun mengingat ya mentalnya masih belum stabil. Dan hal itu pun juga dipahami oleh Jiva, di mana Jiva mengatakan kalau dirinya akan mematuhi nasihat yang diberikan oleh bapaknya dan setelahnya mereka pun berpisah. Walaupun jelas ini sangat berat bagi Jiva mengingat ia baru aja jumpa sebentar udah pisah lagi dengan bapaknya walaupun memang mereka juga masih ada dalam satu kota yang sama. Dan setelah Adipati Jicang dia pun pergi, di sini gadis Mei yang melihat Jiva seorang diri dia pun langsung mencoba untuk dapat menyerang Jiva dari belakang dan untuk Jiva dia pun menyadari kalau ternyata ada sebuah serangan yang datang ke arah dirinya. Tapi Jiva dengan cukup mudah dia dapat menghindarinya. Di sini Jiva dia juga kembali menangkap gadis ini yang mencoba untuk dapat menyerang dirinya. Itu juga membuat Jiva dia pun bertanya siapa kau dan kenapa kau menyergapku, ucap dari Jiva. Tapi untuk Nona Mei dia pun berteriak dan meminta kepada Adipati Jicang untuk membantu dirinya mengingat saat ini putramu telah menindasku, ucap dari gadis ini yang membuat Jiva dia pun sedikit teralihkan pikirannya dan itu memberikan sebuah celah bagi gadis ini untuk dapat mengancam Jiva dan dia meminta kepada Jiva untuk jangan bergerak dan kau telah masuk ke dalam perangkapku, ucap dari gadis ini. Sedangkan sudut lainnya saat ini untuk si Kuntet dia pun mengikuti jejak yang telah ditinggalkan oleh rekannya dan ketika dia mengikuti jejak itu dia sempat berpapasan dengan Adipati Jicang tapi itu juga membuat si Kuntet dia pun tahu kalau sepertinya memang ini adalah arah yang dituju oleh Nona Miao. Ya Miao aja lah, nggak tahu namanya siapa lupa. Di sini untuk Jiva sendiri saat ini dia pun juga bertanya siapa gadis ini dan kenapa tiba-tiba aja menyerang dirinya padahal mereka tidak kenal. Tapi untuk Nona ini dia meminta kepada Jiva untuk ikut dengan dirinya dan patuhi permintaan dari dirinya. Tapi untuk Jiva dia juga bertanya kenapa dia harus melakukannya, ucap dari dirinya dan itu membuat Jiva dia sempat melakukan sebuah serangan counter. Dia memutarkan lengan dari gadis ini yang membuat gadis ini sedikit merasa kesakitan dan Jiva dalam sekejap dapat lolos dari sergapan dari gadis ini lagi. Dan Jiva dia juga bertanya apakah kau ingin menangkapku dan jika kau ingin melakukannya lantas tunjukkan apa yang kemampuan yang kau miliki, ucap dari Jiva yang membuat gadis ini dia pun sedikit ingin juga bermain dengan Jiva dan sepertinya kau memang ingin dihajar, ucap dari gadis ini. Dan itu juga membuat gadis ini dia pun langsung mencoba untuk dapat menyerang Jiva tapi lebih untuk seperti bermain karena dia tidak memiliki sebuah niat untuk dapat menghancurkan Jiva. Tapi untuk serangannya memang cukup presisi dan itu membuat Jiva dia agak sedikit kewalahan juga. Karena gadis ini cukup kuat dan juga lihai dalam melakukan sebuah serangan dan itu membuat Jiva dia harus juga menggunakan energi spiritualnya untuk dapat menghentikan serangan dari gadis ini karena memang Jiva dia berhasil menangkap satu kaki tapi kaki lainnya pun dapat menghajar Jiva dengan cukup telak hingga membuat Jiva sampai terputar dan cemplung masuk ke dalam danau yang ada di tempat ini. Dan untuk gadis ini dia pun senang dan dia mengatakan hei harusnya kau tahu kan betapa kuatnya dan hebatnya seniormu ini, ucap dari gadis ini. Tapi ketika dia menunggu Jiva bangkit kembali, kok nggak muncul, ucap dari gadis ini yang mulai panik karena dia mendapatkan tugas dari bapaknya, dari ayahnya untuk menangkap Jiva hidup-hidup. Dan jika Jiva dia berakhir di tempat ini dan tenggelam, wah repot nih, pikir dari gadis ini yang membuat gadis ini dia pun langsung kembali nyemplung mencoba untuk dapat evakuasi Jiva. Dan benar aja di dalam sana Jiva dia tenggelam dan itu membuat gadis ini dia mencoba untuk dapat membawa Jiva dan ketika dia akan membawa Jiva ke permukaan di sini Jiva dia membuka matanya dan menangkap gadis itu menguncinya yang membuat gadis ini dia pun panik apalagi saat ini bobanya bentur, waduh nyentul ke tubuh dari Jiva yang membuat gadis ini dia pun ya malu dan juga gimana gitu ya namanya seorang gadis ya masih belum disentuh kan kalau itunya sentuh waduh kan jadi gimana gitu ya gadis ini dia pun jadi ya agak malu-malu dan gimana dan itu membuat konsentrasinya jadi buyar dan blak air masuk ke dalam mulutnya, masuk ke dalam tubuhnya yang membuat Jiva dia pun tahu kalau sepertinya ini cukup berbahaya untuk gadis ini yang membuat Jiva dia pun langsung membawanya naik ke permukaan.
Di sini Jiva dia juga terlihat cukup panik karena dia sebelumnya hanya ingin bercanda dengan gadis ini dan kenapa dia malah jadi seperti ini. Dan itu membuat Jiva dia pun bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Tapi dia juga ingat dengan apa yang diucapkan oleh orang tuanya karena gadis ini memang tidak sadarkan diri dan nafasnya juga berhenti. Dan itu membuat Jiva dia pun tahu kalau dia bagaimana jika harus memasukkan udara yang dipadukan dengan energi ki pikir dari dirinya yang membuat Jiva dia pun memberikan nafas. Ya, nafas bantuan dari kokop-kokopan yang membuat gadis ini setelah dikokop oleh Jiva dia pun batu. Ya, air dalam tubuhnya langsung keluar dan dia kembali sadarkan diri yang membuat Jiva dia pun senang. Ternyata metodenya berhasil dan untuk gadis ini ketika dia sadarkan diri dia melihat Jiva yang ada di depannya. Dan itu juga membuat gadis ini dia pun kembali ya bersedih, marah ataupun gimana ketika kisah pertamanya diambil oleh Jiva dan dia pun kesal dan dia coba untuk dapat menampar Jiva, tapi di sini Jiva menangkapnya dan dia pun mengatakan apa salahnya? Padahal dia mencoba untuk dapat menyelamatkan gadis ini. Ucap dari dirinya dan kenapa kau malah menyerangku? Ucap dari Jiva. Padahal Jiva dia menyalurkan energi skinya untuk dapat membantu gadis ini. Untuk dapat membantu gadis ini dapat kembali bernafas. Ucap dari dirinya dan Jiva kembali menarik gadis ini dan dia mengatakan beginilah caranya dia melakukannya. Dan ketika Jiva dia melakukannya lagi untuk kedua kalinya, tentunya itu membuat mereka yang melihatnya si Kuntet dia sangat-sangat marah ketika dia melihat Jiva dia berani-beraninya mengokop Nona Me. Dan itu membuat si Kuntet dia langsung mencoba untuk dapat menyerang Jiva dan ketika dia datang menyerang di sini, Jiva dia masih dapat menghindarinya. Di sini si Kuntet dia pun sangat-sangat marah dan dia bersumpah kalau dia akan menghancurkan Jiva yang berani-beraninya menyerang Nona Me dengan cara seperti itu. Sedangkan untuk Nona Me dikokop 2 kali, tentunya dia pun panik mau dan dia pergi dari tempat ini. Dan untuk Jiva dia pun bingung kenapa gadis ini dia pergi begitu saja padahal udah dibantu. Dan untuk Jiva sendiri dia juga nggak tahu apa yang ia lakukan itu baik atau tidak karena memang saat ini pikirannya masih belum tumbuh dengan benar. Jadi dia nggak merasa bersalah apa yang telah ia lakukan. Sedangkan untuk si Kuntet yang mendengarnya dia pun tahu kalau Jiva telah berani-beraninya menindas Nona Me dan dia bersumpah kalau dia akan menghancurkan Jiva dan dia kembali menyerang Jiva yang ada di depan sana. Tapi kembali serangannya dapat dihindari oleh Jiva. Di sini si Kuntet dia pun sangat marah kepada Jiva dan dia terus menyerang Jiva, namun Jiva dapat menghindarinya dan Jiva dia sempat memberikan sebuah serangan balasan kepada si Kuntet ini, tapi serangan itu pun dapat dihancurkan dengan mudah oleh si Kuntet dan itu membuat si Kuntet dia sangat marah dan dia mencoba untuk dapat menyerang Jiva, tapi ketika dia akan melakukannya di sini tiba-tiba aja dia merasakan tekanan yang sangat kuat yang dimiliki oleh senior Yuzi yang berjaga di tempat ini. Yang membuat si Kuntet yang merasakan tekanan itu dia pun tidak menyangka kalau ternyata ada sosok yang sangat kuat yang setara dengan Raja Siluman yang berjaga di tempat ini yang membuat dirinya pun memutuskan untuk dapat tarik mundur dan ingin tahu siapa sosok yang ada di tempat ini. Ucap dari dirinya yang membuatnya pun langsung mencoba untuk dapat melarikan diri karena dia tahu dia gak akan mungkin dapat menghadapi senior Yuzi. Dan untuk Jiva dia pun bingung kenapa si Kuntet tiba-tiba melarikan diri. Ada apa nih? Pikir dari Jiva. Sedangkan untuk senior Yuzi dia pun tahu kalau sepertinya ada sosok yang memang mencoba untuk dapat menyerang Jiva. Tapi karena memang bukanlah sebuah ancaman yang berarti membuat senior Yuzi dia pun membiarkannya pergi begitu saja. Ketika dia mencoba untuk dapat meramal, dia pun tersenyum dan dia pun tahu kalau sepertinya ini semua cukup menarik. Pikir dari senior Yuzi. Di sini senior Yuzi yang tahu apa yang akan terjadi, dia pun memanggil Jiva kembali dan untuk Jiva dia pun datang sambil bawa batu gede entah untuk apa. Di sini Jiva dia pun bertanya kenapa dia dipanggil oleh masternya. Dan untuk senior Yuzi dia pun meminta kepada Jiva untuk pergi ke hutan sebelah barat dan mengumpulkan kayu bakar dan jangan kembali sebelum tengah hari. Karena saat ini senior Yuzi dia pun tahu kalau Jiva setelah ia ramal dia akan mendapatkan jodoh yang cukup menarik. Dan jika dia berhasil melakukannya, maka dia akan mendatangkan 3 pernikahan indah bagi Jiva. Dan juga akan melenyapkan beberapa malapetaka yang ada di dunia ini. Ucap dari senior Yuzi. Dan untuk Jiva sendiri, yang gak tahu apa maksud dari ini semua, membuatnya pun bingung kenapa dia malah diminta ngumpulin kayu bakar yang ada di hutan. Tapi untuk orang tua ini dia meminta kepada Jiva untuk pergi aja dan jangan banyak tanya. Ucap dari dirinya. Karena bentar saja di sudut lainnya, di hutan wilayah barat saat ini Nona Me dia pun tahu kalau sepertinya mereka gak bisa menangkap dan juga mengalahkan Jiva untuk saat ini karena dia dijaga oleh master yang sangat kuat di tempat ini. Ucap dari Nona Me.
Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh si Kuntet. Di sini si Kuntet dia juga mengatakan untuk tidak perlu khawatir tentang apa yang telah terjadi untuk hari ini. Dan dia juga akan bersumpah kalau dia tidak akan pernah menceritakan tentang apa yang telah terjadi kepada Nona Mei setelah dia dikekop oleh Jiva. Ucap dari dirinya yang membuat Nona Mei dia pun kembali teringat tentang apa yang telah dilakukan oleh Jiva kepada dirinya. Namun di sini untuk si Kuntet dia pun kembali mencoba untuk mendapat menjadi seorang hero, di mana dia mengatakan kalau dia suatu hari nanti bersumpah kalau dia akan menghancurkan Jiva dengan tangannya sendiri dan dia akan menjadikan itu sebagai rahasia yang akan ia kubur dengan dirinya sendiri. Ucap dari si Kuntet ini yang membuat Nona Mei dia pun meminta kepada si Kuntet untuk diam. Tapi untuk si Kuntet, dia memiliki persepsi lain. Dia pun berpikir kalau sepertinya Nona Mei senang dengan apa yang ia lakukan. Dan itu membuat si Kuntet lagi dan lagi dia mencoba untuk dapat menaikkan dan juga membakar semangat. Dan dia mengatakan kalau dia mengerti perasaan apa yang dimiliki oleh Nona Mei. Dan dia juga bersumpah tidak perlu malu Nona Mei untuk dapat berlaku untuk apa yang telah terjadi. Dan dia pasti akan terus menemani Nona Mei kapanpun itu juga. Ucap dari si Kuntet. Dan untuk si Kuntet, dia mengatakan kalau dia juga tidak masalah. Karena sebelumnya apa yang dilakukan oleh Jiva yang mengkokop Nona Mei itu adalah keinginan dari Jiva, bukan keinginan dari Nona Mei sendiri. Dan dia nggak masalah sebagai calon Nona Mei di masa depan. Ucap dari dirinya. Dan itu membuat si Kuntet dia juga mengatakan kalau ini semua tidak akan berpengaruh kepada rasa sayangnya dan juga cintanya kepada Nona Mei. Ucap dari si Kuntet yang membuat Nona Mei dia pun kesal dengan si Kuntet yang terus ngomong ngalor ngidul yang gak karuan, yang membuat Nona Mei dia meminta kepada si Kuntet untuk diam. Dan itu membuat si Kuntet dia pun bingung. Di sini si Kuntet dia pun meminta maaf kepada Nona Mei yang terlalu tergesa-gesa dan harusnya tidak membahas masa depan di saat seperti ini. Ucap dari dirinya. Dan dia mengatakan kalau dirinya hanya ingin berusaha menjadi sosok yang luar biasa. Dan dia gak masalah jika Nona Mei pernah dikokop sama orang lain. Ucap dari dirinya. Namun untuk Nona Mei yang jerah dengar semua pembicaraan yang diucapkan oleh si Kuntet, yang berpikir kalau sepertinya dia sangat disukai oleh Nona Mei, oleh dirinya, membuat Nona Mei dia pun kesal dan dia meminta kepada si Kuntet untuk jangan pernah sekalipun berpikir kalau aku menyukai dirimu. Aku tidak pernah menyukaimu sejak dulu, sekarang ataupun di masa depan, dan bahkan lebih baik jangan pernah berpikir untuk tidak memikirkannya lagi dan jangan pernah kegeeran lagi. Ucap dari Nona Mei yang marah. Tapi untuk si Kuntet lagi dan lagi dia mengatakan kalau sepertinya Nona Mei ini lupa setelah apa yang diucapkan oleh Nona Mei yang sebelumnya pernah memuji dirinya kalau dia adalah sosok yang cukup menarik dan juga imut. Jadi bukankah itu artinya kau menyukaiku? Ucap dari si Kuntet yang membuat Nona Mei yang mendengarnya dia kesal karena dia sebelumnya memuji imut. Bukan cuma kau doang, si gempal botak, aku juga melakukannya. Aku memujinya. Bahkan menurutku kau jauh lebih menyedihkan. Dan ketika Nona Mei dia berkata agak sedikit pedas, si Kuntet lagi-lagi dia mencoba untuk dapat memprotek diri dan dia mengatakan kalau nggak mungkin. Nona Mei sebelumnya mengatakan kalau dia imut pasti Nona Mei menyukai dirinya. Tapi Nona Mei dia meminta kepada si Kuntet untuk jangan pernah berpikir itu lagi, dan jika kau ingin hidup dalam kondisi seperti itu lagi di duniamu sendiri, jangan salahkan aku jika aku akan berbicara kepada ayah agar tidak pernah lagi menempatkan aku satu misi dengan dirimu. Dan jangan pernah berpikir lagi karena aku tidak mau lagi melihat dirimu. Ucap dari Nona Mei. Dan sekarang aku hanya ingin menjalankan misi dan aku ingin membantu ayah menangkap Jiva, dan jangan pernah berbicara lagi dengan diriku. Dan ini adalah peringatan terakhir dari diriku, dan hentikan pemikiran anehmu. Jika tidak, maka pemikiranmu itu sama dengan dirimu yang tidak pernah dapat tumbuh. Dan jika kau terus melakukan hal seperti ini, kemanapun kau pergi, kau akan membuat orang lain menganggap dirimu adalah sosok yang aneh. Ucap dari Nona Mei yang membuat si Kuntet ini yang mendengarnya kalau dirinya disebut sebagai orang yang aneh, teringat dengan masa lalunya yang memang dirinya dipandang aneh oleh orang-orang lain, dan itu membuatnya pun merasa kalau ini ada sebuah penolakan yang familiar yang pernah ia rasakan dulu sebelum dia bergabung dengan Raja Siluman, yang membuat si Kuntet dia pun berpikir kenapa dan kenapa orang-orang memperlakukannya lagi dan lagi seperti ini. Tapi untuk si Kuntet dia pun kembali mencoba untuk dapat memprotek diri, dan dia pun yakin kalau Nona Mei pasti dia salah bicara, dan dia yakin kalau Nona Mei pasti tidak berniat untuk dapat berkata seperti itu. Tapi melihat si Kuntet yang semakin agresif dan semakin aneh, dan dia juga sampai menggampar si Kuntet ini yang berpikir aneh seperti itu. Tapi untuk si Kuntet
Lagi-lagi mendapatkan penolakan itu membuatnya pun semakin tidak dapat terima dan dia semakin menggila dan kesadarannya pun juga mulai mengambil akal pikirannya dan itu membuatnya pun mengambil sebuah kesimpulan kalau Nona memang sangat menyukai dirinya, hanya saja dia malu untuk dapat mengakuinya. Ucap dari si Kuntet dan untuk Nona Mei yang mendengarnya, dia pun berpikir kalau si Kuntet ini memang udah makin gila aneh. Ucap dari dirinya dan itu membuat Nona Mei dia pun meminta kepada si Kuntet untuk jangan dekat-dekat dan jangan mencoba yang aneh-aneh dan untuk si Kuntet dia pun mencoba untuk dapat menyerang Nona Mei. Sedangkan di sisi lainnya untuk Jiva dia pun mengumpulkan kayu bakar dan dia bingung juga kenapa harus ngumpulin kayu bakar. Dan ketika dia sedang berjalan mengumpulkan kayu bakar dia mendengar suara kerasak kerusuk di semak-semak yang membuatnya pun berpikir apa itu. Dan itu membuat dia pun mencoba untuk dapat mencari tahu apa yang ada di ujung sana. Dan ternyata di tempat yang kerasak kerusuk itu adalah tempat di mana si Kuntet berada. Dan dia berhasil mendapatkan dan juga melumpuhkan Nona Mei dan dia meminta kepada Nona Mei untuk berhenti meronta karena aku tidak ingin menyakiti kekasihku, ucap dari dirinya. Dan untuk Nona Mei tentunya dia nggak mau dan dia meminta kepada si Kuntet untuk pergi dan jangan sampai dia menghancurkanmu, ucap dari dirinya. Tapi untuk si Kuntet dia pun masih aja berpikir kalau Nona Mei terus menggoda dirinya dan dia akan melakukannya kepada Nona Mei. Kau sungguh sangat menyukaiku kah, ucap dari dirinya yang terus memprotek diri. Bahkan saat ini dia mengambil apa yang dilindungi oleh bagian yang melindungi diri dari Nona Mei. Dan untuk Nona Mei dia pun mengatakan jika kau berani melakukannya aku akan benar-benar menghancurkanmu, ucap dari Nona Mei. Tapi untuk si Kuntet dia pun mengatakan kalau sebelumnya Jiva dia mengkokop Nona Mei dan dirinya sebagai sosok yang memang disukai juga oleh Nona Mei dan dia juga menyukai Nona Mei, maka lebih baik dia melakukannya lebih dulu, ucap dari si Kuntet ini yang ingin menyentuh Nona Mei lebih dulu sebelum nanti ada upacara pernikahan, ucap dari dirinya. Dan ketika itu boba padat yang pulen itu bakal ya begitulah akan nanti kena dolkun lagi akan digituin ya begitulah. Di sini Jiva di sudut lainnya dia pun mendengar ada suara orang yang kayaknya lagi kelahi nggak sih di ujung sana. Namun ketika si Kuntet bakal menyentuhnya di sini tiba-tiba tangan dia si Kuntet pun dihentikan oleh Jiva yang datang tepat waktu. Dan itu membuat Jiva yang baru saja datang dia mengatakan kalau dia nggak tahu kenapa kalian berdua bertengkar padahal sepertinya kalian adalah rekanan dan aku juga mendapatkan sebuah wajangan dari ibuku kalau ibuku mengatakan kalau aku tidak boleh menindas seorang perempuan, ucap dari Jiva. Dan untuk Nona Mei dia meminta kepada Jiva untuk dapat diselamatkan. Dan apa yang selanjutnya terjadi akan dibahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di video selanjutnya dimana Jiva akan menghadapi si Kuntet. Dan itu mantap banget sih, pulen banget sih. Dan itu aja untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, thank you. Dan untuk Jiva ini banyak adegan-adegan kayak gitu cu. Waduh. Ya pandai-pandai lah nanti gue bakal cut ataupun gambarnya gue geser dan penggunaan bahasanya agak sedikit lebih aman untuk supaya tidak kena apa-apa gitu. Oke. Kali ini sebenarnya cerita ini untuk bapak-bapak ini sebenarnya. Komiknya komik bapak-bapak. Nah itu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, thank you.